نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Kajian kitab Al-Adabul Mufrad sudah sampai pada hadis yang ke-82, masih terkait dengan keutamaan membiayai, memelihara anak perempuan yang dikembalikan kepada ayahnya. Ini pembahasan terakhir kita, fadlu man ala ibnatahu al-mardudah. Keutamaan orang yang menghidupi, membiayai putrinya atau memelihara anak putrinya al-mardudah, yang dikembalikan kepadanya, baik dikembalikan kepada ayahnya karena ditalak atau karena suaminya meninggal dunia. Maka sang anak ini akhirnya kembali di bawah pemeliharaan orang tuanya, ayahnya. Memelihara, membiayai, mengurus anak perempuan tersebut, ini termasuk sedekah yang paling besar pahalanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad SAW ketika beliau bertanya kepada sahabat Suraqah bin Ju'shum, ala adulluka ala a'zamis sadaqah au min a'zamis sadaqah, maukah aku tunjukkan kepadamu sedekah yang paling besar atau di antara sedekah yang paling besar pahalanya? Suraqah menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nabi pun bersabda, ibnatuka marduda ilaik, laisa laha kasibun ghairuk. Putrimu yang dikembalikan kepadamu, dan putrimu ini tidak ada yang membiayai kecuali dirimu. Maka apa yang kau berikan kepada putrimu itu adalah sedekah yang sangat besar pahalanya. Kemudian dari Miqdam bin Ma'di Karib, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah." Nabi bersabda, makanan yang engkau makan, yang kau masukkan ke dalam perutmu, itu dihitung sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Yang kamu berikan kepada anakmu berupa makanan, minuman, itu juga terhitung sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada istrimu berupa makanan atau minuman, itu sedekah. Wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada khadim, pembantumu, itu juga sedekah. Jadi semua infak
nafkah itu terhitung sedekah. Kalau terhitung sedekah artinya apa? Artinya apa yang kita nafkahkan itu yuthab, diberi pahala. Karena dihitung sedekah, bukan pengeluaran biasa. Bukan pengeluaran tanpa ada kompensasi dari Allah. Tapi pengeluaran yang pasti dibalas, karena itu dihitung sedekah. Sampai yang kita yukul sendiri. Maka hadis ini memberikan dorongan kepada kita untuk serius dan betul-betul melaksanakan tugas memberi nafkah tanpa perlu khawatir miskin. Karena yang kita keluarkan sedekah. Sedekah itu kembali. Maka di sini kata Syekh penjelas pensyarah kitab ini, ya, yang saya baca ini kitab Roshul Barat, Syarhul Adabil Mufrad. Innal insana yuthabu ala nafaqatil wajib alaih kathawabis sadaqah li'annahu yadwi biha taqarrub ila Allah wa imtithali amrih. Sesungguhnya manusia itu, seseorang yuthabu alaih ala nafaqah al-wajibah. Dia diberi pahala atas nafkah-nafkah wajib yang dia keluarkan, seperti pahala orang yang bersedekah. Karena dia ketika menafkahkan itu, dia meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Ini juga catatan yang perlu kita ingat ketika kita memberi nafkah, hadirkan niat, kesadaran bahwa ini perintah Allah. Ya. Karena dengan niat seperti itu, semua yang kita keluarkan bernilai sedekah. Kenapa saya memberi makan istri saya? Ini perintah Allah, tugas saya sebagai suami. Ketika kita mengeluarkan dengan kesadaran ini perintah Allah, berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dihitung sedekah. Dan ini pentingnya niat. Maka kita kerja pun syuhul, niatkan, sadari bahwa ini saya bekerja ini karena ini ibadah, perintahnya Allah. Kalau sudah kita hadirkan niat, kita pergi pulang semuanya dianggap beribadah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in, dan setiap orang berhak, setiap orang mendapatkan pahala, wa innamal likulli imri'in ma nawa, apa yang dia niatkan. Dia niat untuk menjalankan perintah Allah, maka Allah menganggapnya sebagai seorang hamba yang sedang taat kepada Allah. Maka niatkan karena Allah. Dan kalau niat karena Allah, termasuk kita memberi makan. Kenapa? Karena Allah menyuruh saya hidup. Allah menyuruh saya untuk menjadi orang yang sehat. Allah menyuruh saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab kepada diri saya dan keluarga saya. Jadi semuanya ketika amal itu dikaitkan dengan Allah, maka akan bernilai ibadah. Itulah bedanya orang beriman dengan orang kafir. Kalau kafir dia kerja ya, dia mungkin merasa bertanggung jawab, tapi tanggung jawab moral. Dan ada urusannya dengan akhirat. Kalau orang beriman, ini tanggung jawab dunia wal akhirah. Dan perbedaannya berbeda. Dia sama-sama bekerja, sama-sama mendapatkan hasil, sama-sama memberi nafkah, tapi yang satu hanya dibalas di dunia, yang satu terbalaskan dunia sampai di akhirat. Maka jangan bakhil, ya, mengeluarkan nafkah untuk istri, untuk anak. Bakhil untuk membiayai pendidikan anak. Ini lebih penting lagi. Semuanya bernilai sedekah. Dan subhanallah, ini bentuk rahmah minallah. Uang itu dari mana? Dari Allah.
Kita kalau Allah tidak mengizinkan fulus masuk ke kantong kita, tidak akan masuk. Hatta dipaksa orang. Dipaksa seluruh manusia bawa uang, memaksakan memasukkan ke tas kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, uang itu tidak akan masuk. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Itu kalimat tauhid. Kalimat yang kita baca selepas sholat yang seharusnya membuat hati kita hanya bergantung kepada Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau memberi. Siapa yang bisa menghalangi? Kekuatan mana yang bisa menghadang pemberianmu? Kalau engkau memang ingin memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi orang yang dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau tidak berkehendak untuk memberi. Subhanallah. Kita dapat rezeki dari Allah. Kalau maka hadirkan kesadaran juga. Kita kalau tidak dapat fulus, ada min Allah. Lalu Allah ingin memberi tambahan rezeki itu melalui apa? Jalan sedekah. Sedekahkan sebagian. Allah tidak menyuruh semuanya. Mimma razaqnahum. Sedekahkan sebagian. Dan Allah menggunakan bahasa al-qard, pinjaman. Jadi kalau kita sedekah itu kita sedang seperti meminjamkan uang kepada Allah yang Maha Rahman. Yang padahal itu duit-duitnya Allah. Kita dikasih sama Allah, disuruh mengeluarkan sebagian, dikembalikan lebih banyak. Ada kerugian? Ada kerugian? Tapi kenapa kita bakhil? Makanya orang bakhil itu sebetulnya akalnya sedang rusak. Akal sehatnya ya, punya akal tapi tidak sehat, sudah kotor. Loh, kalau orang mau merenung, iki duit teko Allah. Kalau dia beriman, tidak beriman dia kayak Korun. Korun mengatakan apa? Ini dari kekuatan saya. Ya sudah, kalau ngomong sama orang seperti ini, jangan lagi. Ya, bicaranya babnya lain. Bicaranya tentang masalah iman. Tapi kalau orang-orang beriman, coba anda berpikir ya akhi ya bukhala. Ya. Dan masih banyak orang-orang yang bakhil bahkan terhadap keluarganya. Ya, mungkin beberapa kali saya sampaikan. Ya, kepada istrinya, kepada anaknya, meditnya luar biasa. Luar biasa, bukan medit-medit biasa. Ya, ada tambahan luar. Syadid. Ya, bahasa kita nemen. Iya, bakhil. Iya. Bakhil jidan. Nah, ono jidan nih. Ya, jidan iku nemen. Ya. Tapi bojo tapi tuku pulsa tidak dikasih. Lu punya uang, kaya, rumahnya besar. Ya. Saya mikir, rejal iki ya Allah. Penyakit ya akhi, wallahi ketemu dengan orang-orang yang Anda sampai ya akhi. Ya. Istrinya disuruh montang-manting kerja. Loh, dia kaya bukan enggak kaya. Sampai urusan anaknya dia tidak mau keluarkan. Loh ya apa iki? Ya. Sano. Ya. Kalau istrinya bertahan insya Allah itu jihad fisabilillah itu. Yang ngadepi wong bakhil ini Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Paling hidup paling tidak enak dengan orang bakhil. Makanya kalau ada perempuan bisa bertahan cepol 4 itu. Ya, jannah insya Allah. Asal dia sabar. Ya. Kalau tidak sabar juga melawan dengan ucapan-ucapan buruk ya podoai iki bakhil iki ya. Ya Allah, padahal semuanya terhitung sedekah, termasuk soal apapun yang kita keluarkan. Yang tidak terhitung sedekah tentunya nafkah-nafkah yang tidak bermanfaat untuk keluarga kita. Apalagi nafkah yang diharamkan oleh Allah. Ya. Belikan anak, ya,
belikan anak umpamanya fasilitas-fasilitas yang buat dia bermaksiat kepada Allah. Oh, ya tidak sedekah, tambah itu tanggung jawab berat itu di hadapan Allah orang tuanya itu. Ya. Tapi kalau semua pengeluarannya untuk kebaikan, kemaslahatan anak dunia wal akhirah, maka semuanya terhitung sedekah. Dan kalau sudah Allah katakan sedekah, jangan khawatir, tidak ada yang sia-sia. Ya. Asal kita niatkan karena Allah, dan tentunya kembali kepada prinsip dasar bahwa uang yang kita keluarkan halal. Ya. Kalau tidak halal maka tidak disebut sedekah. Kemudian bab man kariha an yatamanna mautal banat. Termasuk perbuatan yang dibenci. Dibenci di sini bukan makruh ya, tapi bisa sampai pada haram. Yatamanna, berharap matinya anak-anak mereka, termasuk anak-anak perempuan. Ini perilaku sebagian orang jahiliyah, bukan semua orang jahiliyah. Ya, mereka tidak senang punya anak, termasuk anak perempuan. Salah satu faktornya, karena membunuh anak di masa jahiliyah itu ada beberapa faktor. Salah satunya karena khawatir miskin. Mereka sudah merasa ekonominya pas-pasan, kemudian dengan anak nambah beban biaya. Ya, itu kan logikanya orang kafir. Ya. Itu kan hitung-hitungannya, ya, dia menggunakan matematika duniawi. Dia lepaskan dari hitung-hitungannya ukhrawi, dia lepaskan. Ya memang betul. Kalau biasanya dia hanya mengeluarkan, ya secara logika matematika duniawi ya, pengeluaran itu lebih sedikit jika anggota keluarga semakin sedikit. Bertambah anggota keluarga berarti bertambah pula pengeluaran. Bertambah pengeluaran berarti berkurang pemasukannya sama tapi pengeluarannya lebih. Itu logikanya manusia. Ya itu hitung-hitungannya di sekolah gitu kita. Tapi kalau sudah kalau sudah hitung-hitungan ini transaksinya dengan Allah, jangan pakai matematika, rumus matematika, jangan sudah. Bahkan pakailah rumusnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang kita keluarkan itu bukan mengurangi tapi menambah. Ya. Dan itu kembali kepada iman. Kalau dia beriman, dia akan menggunakan logika ukhrawi, logika syariat. Dia tidak menggunakan rumus matematika. Rumus matematika cukup buat urusan duniawi saja. Ya. Kalau sudah transaksi dengan Allah, jangan pakai rumus matematika. Tak keluar rong ini, berarti berkurang yuk. Ya. Seolah-olah Allah itu mengambil tanpa memberi. Kemudian ini yatamanna mautal banat. Uthman bin Harith, beliau berkata dari Abu Rawa' dari Ibnu Umar, anna rajulan kana indahu, ada seseorang yang berada di sisi Abdullah bin Umar dan dia punya beberapa anak perempuan, banat. Ya, berarti lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Fatamanna mautahunnah. Rajal ini dia berharap anak-anaknya mati. Faghadiba Ibnu Umar. Marah Abdullah bin Umar. Beliau marah dan beliau menegur laki-laki ini dengan memberikan pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan untuk mengingkari. Anta tarzuquhun? Loh, memang kamu yang memberi rezeki mereka. Artinya Abdullah bin Umar mengatakan Allah yang memberi rezeki mereka, bukan kamu. Kenapa kamu berharap mereka mati? Karena takut miskin. Kemudian bab al-walad mabkhalatun majbanatun. Anak itu
dapat membuat seseorang bakhil dan dapat membuat seseorang menjadi penakut. Ya. Orang bisa jadi bakhil itu karena anak. Bisa menjadi penakut karena anak. Maka anak itu fitnah. Fitnah itu ujian. Orang bisa jadi enggan mengeluarkan karena khawatir apa yang dia keluarkan ini membuat dia tidak bisa menafkahi anak-anaknya. Ini yang membuat dia bakhil. Atau membuat dia penakut, juben. Orang takut berjihad, takut berjuang. Kenapa? Karena punya anak. Maka Allah sebutkan harta anak itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Kalau seseorang bisa mengelola ujian ini dengan baik, ya anak hartanya menjadi barakah. Tapi kalau tidak bisa, justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Gara-gara anak, terkadang orang tua itu melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah. Ada orang tua yang nyuap sana sini gara-gara ngurus anaknya. Ada orang tua yang menghalalkan segala cara karena ingin menjadikan anaknya pemimpin. Karena anak sayang atau ambisi. Ya, gara-gara anak, gara-gara harta enggan berdakwah di jalan Allah, enggan berjihad di jalan Allah, membuat dia menjadi pengecut, ketakutan. Itulah mengapa ikhwani fillah, anak itu nanti ada bab selanjutnya, qurratu ayun. Ya. Hal yang membuat senang, bahagia, penyejuk mata orang tuanya. Tapi tetap cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta kita tetap harus dibawa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah sejajar, apalagi lebih, selesai kita. Maka dikontrol cinta ini, Pak. Dikuatkan betul-betul cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma. Itulah orang yang akan merasakan ladzatul iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Allah tidak melarang kita mencintai anak, istri, dan itu tabi'i. Tabiat manusia mencintai itu semua, termasuk harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Zuyyina lin-nas, sudah dihias, menjadi hiasan manusia. Ikhwani fillah azzalallahu iyyakum. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq, ya, al-waladu mabkhalatun, ya, majbanah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata pada suatu hari, wallahi ma 'alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada seseorang yang lebih saya cintai daripada Umar. Ya tentu setelah Rasulullah SAW. Yang masih hidup pada saat itu, orang yang paling saya cintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falamma kharaja raja'a. Tatkala Abu Bakar keluar, beliau kembali lagi. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau mengucapkan itu di depan Aisyah, "Kaifa halaftu ay bunayya?" Bagaimana saya bersumpah? Apa yang tadi saya ucapkan itu? Sumpah. Lalu disampaikan oleh Aisyah, faqultu lahu. Maka saya pun menyampaikan bahwa engkau telah bersumpah bahwa tidak ada orang yang paling lebih engkau cintai daripada Umar. Maka Abu Bakar mengatakan, a'azzu alayya. Orang yang paling aziz di hatiku, mulia, terhormat Umar itu. Wal waladu al-wat. Adapun anak, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, al-wat. Ya. Al-wat itu ay alsaq bil qalbi.
Adapun anak itu lebih melekat cintanya ke dalam hatiku. Ini pengakuan Abu Bakar. Jadi wallahu alam, ya. Karena dia mengucapkan itu di depan Aisyah, Abu Bakar ini menegaskan, "Nah, Umar betul-betul saya cintai, tapi anakku juga paling saya cinta. Al-saq, al-wat itu melekat betul. Maka cinta kepada anak, cinta yang melekat di dalam hati kita itu wajar. Dan memang seperti itu. Ya. Itulah yang terkadang kalau tidak dikontrol, tidak diarahkan dengan iman, bisa kebablas. Ya tadi, bisa membuat orang tuanya bakhil, bisa membuat orang tuanya bersikap buruk kepada orang lain disebabkan anaknya. Kemudian dari Ibnu Abi Nu'm, beliau berkata, "Kuntu syahidan Ibnu Umar." Saya pernah menyaksikan Ibnu Umar ketika ada salah seorang yang datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang damul ba'udah, hukum darahnya nyamuk. Ba'udah itu nyamuk, ya. Damil ba'udah, bukan ba'udah, nyamuk. Faqala mimman anta? Abdullah bin Umar bertanya kembali kepada orang yang bertanya tentang hukum darah nyamuk ini, "Kamu dari mana?" Dia menjawab, "Min ahli Irak." Saya dari penduduk Irak. Kata Abdullah bin Umar, "Unzuru ila hadha." Lihat orang ini, orang Irak ini. "Yas'aluni an damil ba'udah." Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menumpahkan darahnya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah cucunya. Darah Husain tertumpah, ditumpahkan oleh mereka. Datang tanya darahnya nyamuk. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Hasan Husain, "Huma raihanai minad dunya." Mereka berdua itu bunga yang wangi semerbaknya baunya bagi saya. Ya. Bunga wangi itu kan disukai setiap orang, Pak. Ya, dicium, senang. Hasan Husain itu raihanai, ibarat seperti bunga yang bau wanginya semerbak. Mereka berdua seperti itu bagi saya di dunia. Itu pernyataan Rasulullah. Artinya luar biasa ini Hasan Husain ini. Dan cucunya Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, ditumpahkan darahnya, Anda justru mikir hukum darah nyamuk. Ini yang kemudian diberi komentar oleh Syekh, yajibu taqdimu ma huwa auqat 'alal mar'i min umuri dinihi. Orang itu kalau mau tanya, wajib bertanya hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang harus dia kerjakan dalam urusan agamanya. Karena Abdullah bin Umar mengingkari penanya yang berasal dari Irak tentang darah nyamuk di saat penduduk Irak membiarkan sesuatu yang lebih terhormat, lebih penting, lebih agung, yaitu darahnya Husain bin Ali yang mereka bunuh secara zalim. Dan ini pelajaran buat kita. Seorang muslim itu baik dalam urusan dia bertanya atau berbicara, mulailah dari hal yang paling penting, yang betul-betul menyangkut urusan kehidupan kita,
Yang paling wajib, yang paling penting. Tak ngerti tentang sholat, tak ngerti tentang khusyuk, banyak kelemahan di dalam dirinya, takutnya masalah khilafiyah. Ngetes ustadi, ribut masalah khilafiyah. Ditanya masalah-masalah prinsip, mundur. Hakata sebagian dari kita. Ya. Ini pelajaran, Pak. Dan apa yang menjadi dalil terkait dengan bab ini, yaitu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan cucu beliau. Ya, Nabi pun mengatakan bahwa cucunya itu adalah anak-anak yang dicintai betul oleh Rasulullah SAW. Artinya mencintai anak cucu itu hal yang lumrah. Kemudian dan hadis tadi juga menunjukkan, memberikan isyarat tentang buruknya perilaku ahli Irak dan penduduk Irak. Ya. Yang saat ini banyak orang Syiah termasuk Iran yang menangisi siapa? Husain radhiyallahu anhu, padahal mereka adalah orang-orang yang punya jasa terbesar dalam menumpahkan darahnya siapa? Husain. Dan di Irak itu terjadi banyak fitnah. Fitnah-fitnah terbesar itu di Irak. Fihi ima ila jafai ahli Irak wa ghalabatil jahli alaihim binisbati li ahli Hijaz. Ya. Dia menunjukkan kerasnya watak ahli Irak, penduduk Irak, dan kebodohan yang menyelimuti mereka dibandingkan dengan ahli Hijaz. Ya, ahli Hijaz itu daerah Makkah, Madinah. Kemudian takhsisul Husain bidzikri li'azami qadarihi wa makanatihi minan Nabi sallallahu. Penyebutan Husain dia bidzikr, penyebutan Husain ini secara khusus ini menunjukkan tentang kedudukannya. Dan Nabi memuji dua, Hasan dan Husain. Tapi bagi kalangan Syiah yang paling diunggulkan siapa? Husain. Kenapa tidak Hasan? Kenapa? Hah? Istrinya siapa? Ibunya. Oh ya, oke. Nah, termasuk. Apa lagi? Kenapa kok tidak Hasan? Antum selalu Husain. Padahal dua-duanya Hasan dan Husain. Nabi itu kalau nyebut Hasan dan Husain. Tapi Hasan yang mereka hormati tapi tidak seperti Husain. Di antaranya karena Hasan itu pernah berdamai dengan Muawiyah. Ya, Hasan itu meletakkan jabatannya, diserahkan kepada Muawiyah itu bermusuh orang-orang Syiah. Muawiyah sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Kemudian babu hamlis sabi 'alal atiq, menggendong anak di atas pundak. Dari Adi bin Thabit bila berkata sami'tul Barra yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Hasan radhiyallahu anhu ala atiqihi. Saya pernah melihat Nabi menggendong Hasan, atiqihi. Ya. Atik itu leher bagian belakang. Wa huwa yaqul, dan Nabi bersabda di keutamaan Hasan radhiyallahu anhu, Allahumma inni uhibbu. Ya Allah, aku mencintai Hasan. Fa ahibbu, maka cintailah. Ya, Allahu Akbar. Jadi banyak pujian kepada siapa? Hasan dan Husain. Maka fa ahibbahu, ya Allah, cintailah Hasan ini. Dan di sini Nabi SAW juga bagaimana beliau mulatafah as-sibyan, bersikap lembut kepada anak-anak kecil, pada cucu-cucu beliau, bahkan terhadap anak-anak kecil yang bukan dari cucu beliau atau keluarga beliau.
Disebutkan di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW ketika ketemu dengan sibyan, anak-anak kecil yang bermain, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ya, di sopo area-area iki. Terkadang diajak guyon. Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kedudukannya lebih dari para raja loh ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul. Sayyiduna Muhammad SAW. Ya, namun beliau tidak pernah lewat dengan sahabatnya, bahkan anak kecil, kecuali beliau mengucapkan salam. Ya. Maka jadilah muslim yang tawadhu. Sekaya-kayanya kita, setajir-tajirnya kita, punya jabatan, jangan kenceng terus kalau pelaku gitu. Tidak peduli biwo. Ya. Atau saudara-saudaranya. Ya. Kecuali pada-pada tajir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahibi hadha. Ya. La ya akhi. Muslim hadha. Hatta dia setinggi apapun. Kalau kita sampai ada perasaan kita lebih tinggi, ingat Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada manusia lebih tinggi dari beliau. Tidak ada manusia lebih mulia daripada beliau. Beliau pertama mengucapkan salam. Beliau yang terakhir ketika berjabat tangan, beliau yang terakhir melepaskan tangan. Ketika berbicara, orang yang diajak bicara merasa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Orang yang diajak bicara siapapun, dia merasa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Ya apa akhlak itu, Pak? Itu orang kadang ketemu orang, durung duwe Surabaya. Lah lek duwe Surabaya ya apa? Tambah hati. Ya. Baru punya ilmu sedikit punya, ya akhi. Ada sebagian ada orang-orang yang memang punya jiwa kiber. Ya. Ini yang harus kita waspadai terhadap diri kita. Kemudian ikhwani fillah, al-waladu qurratul ain. Ya, anak itu penyejuk jiwa, dan ini subhanallah. Ya, ini karena agak panjang saya baca langsung terjemahnya. Ikhwani fillah, ada pernyataan dari Miqdad bin Aswad. Kata Jubair bin Nufair, beliau berkata dari ayahnya, beliau berkata, kami pernah duduk di samping di samping Miqdad bin Aswad. Lalu lewatlah seseorang laki-laki dan berkata kepadanya, jadi lewat berkata kepada Miqdad. Miqdad adalah sahabat Rasulullah. Dia mengatakan, sungguh beruntung kedua mata ini yang telah melihat Rasulullah SAW. Beruntung. Demi Allah, kami sangat ingin melihat apa yang telah engkau lihat. Ya. Dan menyaksikan apa yang telah engkau saksikan. Jadi laki-laki ini ngomong kepada Miqdad seperti itu. Kami demi Allah pengen melihat apa yang kau lihat. Apa yang dilihat oleh Miqdad? Lihat Rasulullah. Tabi'in tidak melihat Rasul. Kami pengen seperti Anda. Seperti kalian wahai para sahabat. Mendengar hal itu, Miqdad menjadi marah. Ngamuk dia. Kata Jubair, saya heran kepada Miqdad, kenapa dia marah, padahal orang itu tidaklah mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik. Dia berangan-angan bisa seperti para sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW. Itu kan baik. Kenapa Miqdad marah? Alasannya. Lihat alasannya. Apa kata Miqdad? Apa yang mendorong seseorang berangan-angan untuk berada pada suatu zaman atau suatu masa yang telah Allah luputkan atau jauhkan darinya? Apa yang mendorong dia? Ya, saya tuntaskan ini. Apa yang mendorong dia berangan-angan berada di satu zaman yang Allah luputkan? Ia tidak tahu bagaimana keadaannya seandainya ia hadir pada zaman itu. Demi Allah, kata Miqdad, sungguh pada masa Rasulullah SAW telah hadir banyak kaum yang Allah telungkupkan wajah mereka ke dalam neraka jahanam karena mereka tidak menyambut seruannya dan tidak membenarkan Rasulnya. Hidup bersama Nabi, tapi menjadi ahli nar.
Banyak, kata Mikdad. Tidaklah kalian bersyukur kepada Allah. Dia melahirkan, dia membuat kalian lahir dalam keadaan tidak mengenal kecuali Allah. Lalu kalian langsung membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi kalian. Sementara ujian beratnya sudah dihindarkan dari kalian dan dipikul oleh orang-orang terdahulu. Ya Allah. Ujian beratnya sudah dipikul oleh para sahabat Rasulullah. Kalian tidak ada ujian seperti ujiannya para sahabat. Demi Allah, sungguh Nabi SAW diutus pada kondisi terberat yang pernah dialami seorang Nabi, yaitu di masa kekosongan Rasul dan masa jahiliyah, di mana orang-orang tidak memandang ada agama yang lebih utama selain menyembah berhala. Lalu beliau datang, Muhammad SAW datang membawa Al-Furqan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, serta memisahkan antara orang tua dan anaknya. Hingga seorang laki-laki menyaksikan orang tuanya, menyaksikan anaknya, menyaksikan saudaranya berada dalam kekafiran, sementara Allah telah membuka gembok hatinya dengan keimanan. Ia sadar jika kerabatnya itu mati dalam kekafiran, ia akan masuk neraka. Maka tidak ada bagi orang yang melihat anaknya termasuk penghuni neraka, tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa sejuk, tidak sejuk pandangannya ketika melihat anak dan orang tuanya yang sudah jelas masuk ke dalam api neraka. Dan inilah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, adalah anak dan istri yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Ikhwani fillah, pernyataan cerdas dari Mikdad mengingatkan. Jadi ikhwan, dan ini peringatan buat kita, Pak. Jangan pernah mengatakan enak hidup zamannya Nabi. Kita orang ini bisa jadi kalau hidup zamannya Nabi pengikutnya Abu Jahal. Ya. Pengikutnya Abu Jahal. Kadang disuruh sholat berjamaah aja, kadang maju mundur. Disuruh jujur kadang-kadang tidak iso kok. Lo jihad, hijrah, meninggalkan dunia. Lo kita orang kadang infak gemeter. Ujian mereka itu dunianya ditinggal, rumah ditinggal, hijrah. Maka kata Mikdad, kenapa kalian berharap dipikir enak? Sekalian bersyukur, beban beratnya sudah dipikul oleh mereka. Allah. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. Pemimpin lagu Indonesia. أشهد أن لا